Halo pemirsa, saya Puput Setioko. Saya Muhammad Fauzan Rafif. Saya Rio Disakti Wijaya. Kami akan membawakan analisis terkait Kasus jual beli vaksin ilegal yang ada di Sumatera Utara. Seperti apa kasusnya? Dan bagaimana keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar aneka? Mari kita saksikan bersama. Polda Sumatera Utara mengungkap kasus penjualan vaksin COVID-19 secara ilegal yang dilakukan 3 aparatur sipil negara ASN. Total sudah ada lebih dari 1.000 orang yang menerima vaksin ini. Polisi menyebut 3 ASN yang menjual vaksin secara ilegal adalah 1 dokter yang bekerja di Rutan Tanjung Kusta di Medan dan 2 ASN dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Ketiganya bekerja sama dengan agen properti perumahan yang bertugas mencari pembeli vaksin. Aksi jual beli vaksin sudah berlangsung sejak April dan berlangsung 15 kali. Sementara itu polisi telah menetapkan 4 pelaku yang menjual vaksin ilegal sebagai tersangka. Mereka mengaku telah melakukan aksinya sejak April dan total uang yang terkumpul hingga kasus ini terungkap, yaitu sekitar 271 juta rupiah. Polisi langsung menggeledah salah satu ruangan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Hasilnya petugas menemukan beberapa botol vaksin Sinovac yang disimpan di dalam lemari pendingin di dalam satu ruang kerja. Beberapa botol vaksin dalam kondisi habis dipakai dan belum digunakan yang kemudian disita untuk dijadikan barang bukti. Polisi menyebut kini tengah mendata warga penerima vaksin untuk mengetahui berapa dosis vaksin yang telah diterima. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi memastikan ASN yang terlibat penjualan vaksin COVID-19 ilegal akan dipecat. Edi mengungkap ada 2 dokter dari Dinas Kesehatan Sumatera Utara dan salah satu lapas terlibat penjualan vaksin. Sementara itu Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara membenarkan 1 aparatur sipil negara yang ada di rumah tahanan kelas 1 Medan terlibat praktik jual beli vaksin COVID-19 ilegal. Praktik ini tanpa sepengetahuan Kepala Rutan dan kantor wilayah. Kemenkumham menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada polisi. Telah terjadi kasus penjualan vaksin COVID-19 secara ilegal di Medan, Sumatera Utara, di mana tersangka merupakan 3 ASN dan 1 orang pengusaha properti. Berdasarkan informasi yang didapat dari hasil koordinasi Kemenkumham, mengungkapkan bahwa oknum ASN Rutan Kelas 1 Medan tersebut melakukan aktivitas yang diduga berupa penjualan vaksin yang dilakukan di luar kedinasan dan tidak diketahui oleh pimpinan. Vaksin tersebut telah digunakan oleh 1.085 orang dalam 15 kegiatan vaksinasi ilegal oleh 4 orang tersangka kasus dugaan jual beli vaksin di Medan, di mana seharusnya diberikan kepada pelayan publik dan narapidana di rumah tahanan Tanjung Kusta, Medan. Kemudian adalah analisis isu. Dalam analisa kami, di mana kami menemukan 3 core isu yang dapat diangkat, yaitu sistem. Di dalam sistem, kami mengidentifikasi bahwa terjadinya kasus korupsi jual beli vaksin ini karena sistem yang kurang kuat dan masih banyak celah dalam penyimpanan dan pendistribusian vaksin sehingga dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadinya. Selanjutnya adalah faktor lingkungan, di mana lingkungan sangat berpengaruh terhadap gaya hidup seseorang, sehingga muncul niatan untuk mengikuti gaya hidup tersebut dengan cara yang tidak baik dan benar. Dan tidak lupa, setiap kejahatan dan kesalahan adanya faktor sumber daya manusia atau internal itu sendiri, yang merupakan sumber dari diri sendiri karena dengan memiliki sifat tidak terpuji seperti serakah, tamak, itu akan membuat orang tidak pernah puas terhadap apa yang dimilikinya. Dalam kasus mengenai jual beli vaksin ilegal yang ada di Sumatera Utara, terdapat adanya keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu aneka. Yang pertama, akuntabilitas. Dalam kasus tersebut, pelaku tidak berlaku jujur, yang mana dalam melaksanakan tugasnya sebagai ASN seharusnya memiliki kejujuran. Selain itu, sebagai ASN diharapkan dapat memiliki integritas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing, bukan memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi semata. Kemudian sebagai ASN juga harus memiliki transparansi, di mana segala sesuatu yang dilakukan harus tercatat, sehingga memudahkan dalam pengawasan. Namun dalam kasus tersebut, si koruptor justru memanfaatkan celah
peraturan yang ada dengan tidak adanya pencatatan mengenai pendistribusian vaksin yang ada. Yang kedua adalah nasionalisme. Seorang ASN seharusnya dapat bersikap adil dan tidak membedakan antar sesama, di mana para ASN dalam kasus tersebut memberikan vaksin kepada masyarakat di luar prioritas yang ada demi keuntungan pribadi. Selanjutnya, seorang ASN diharapkan mampu memiliki rasa cinta kepada tanah air dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Namun dalam melakukan tugasnya, ASN dalam kasus tersebut melakukan tindakan ilegal yang dapat membuat perpecahan dalam masyarakat. Yang ketiga adalah etika publik. Seorang ASN seharusnya memiliki etika dalam pelayanan kepada publik. Namun dalam kasus tersebut, para tersangka telah memberikan informasi yang tidak jujur, tidak berlaku adil, dan tulus dalam pelayanan masyarakat. Pemberian vaksin yang seharusnya gratis dan tidak dipungut biaya, namun mereka mengharuskan seseorang untuk membayar uang guna memberikan pelayanan atas vaksin. Komitmen mutu, efektif dan efisien. Dikatakan tidak efektif karena dengan melakukan korupsi dapat memberikan dampak terhadap target negara untuk melakukan vaksin sesuai prioritas yang ada, belum terpenuhi dan justru semakin menjauh dari targetnya. Hal tersebut juga tidak efisien dikarenakan penjualan vaksin tersebut dapat mengubah dan merusak data vaksin yang ada, sehingga pemerintah harus melakukan pendataan ulang. Dengan begitu, terjadi pemborosan anggaran dan waktu. Anti korupsi, jujur, dan tanggung jawab. Dikatakan tidak jujur karena membohongi publik demi keuntungan pribadi, melupakan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat, memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, sehingga merugikan bangsa dan negara. Rekomendasi: membuat SOP dengan pengawasan yang ketat terkait distribusi vaksin dari pemerintah pusat hingga alokasinya ke pemerintah daerah. Sebagai seorang ASN, harusnya dapat menerapkan nilai-nilai dasar ASN yaitu Aneka, pembuatan data yang terintegrasi mengenai distribusi vaksin sehingga memudahkan untuk pelacakan dan pengawasan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa menerapkan sikap sederhana sehingga tidak mudah iri hati kepada orang lain.